wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir, Bapak Ketua yang membidangi tarjih Profesor Samsul Anwar, serta anggota Majelis Tarjih yaitu Prof. Oman. Bapak Ibu, teman-teman dari media, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta untuk menyampaikan maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1444 Hijriah. Nanti saya akan membacakan secara agak lengkap maklumat pimpinan pusat tersebut yang kami sampaikan. Selanjutnya nanti kami mohon Prof. Haidar, Prof. Samsul, Prof. Oman bisa memberikan tambahan penjelasan terkait dengan topik hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1444 Hijriah. Saya mulai dengan membacakan hasil maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 1 MLM-10-E tahun 2023 tentang penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1444 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini mengumumkan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1444 Hijriah berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai berikut. Pertama, terkait dengan Ramadan. 1. Pada hari Selasa Legi 29 Sya'ban 1444 Hijriah bertepatan dengan 21 Maret 2023 Miladiah, ijtima' jelang Ramadan 1444 Hijriah belum terjadi. Ijtima' terjadi esok harinya, yaitu Rabu Pahing 30 Sya'ban 1444 Hijriah bertepatan dengan 22 Maret tahun 2023 Miladiah pukul 00.25.41 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, tinggi bulan pada saat matahari terbenam di Yogyakarta yaitu plus 7 derajat 57 menit 17 detik. Dengan demikian hilal sudah wujud, dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat matahari terbenam itu bulan berada di atas ufuk. Yang ketiga, umur bulan Sya'ban dengan demikian 1444 Hijriah adalah 30 hari, dan tanggal 1 Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis Pon 23 Maret 2023 Miladiah. Jadi mulai taraweh Rabu malam. Yang kedua, terkait dengan Syawal 1444 Hijriah, ini yang menarik karena yang ditunggu-tunggu Syawalnya. 1. Pada hari Kamis Legi 29 Ramadan 1444 Hijriah bertepatan dengan 20 April 2023 Miladiah, ijtima' jelang Syawal terjadi pada pukul 11.15 menit 6 detik waktu Indonesia Barat. Pada saat itu tinggi bulan pada saat matahari terbenam di Yogyakarta adalah plus 1 derajat 47 menit 58 detik. Dengan demikian hilal sudah wujud, dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat matahari terbenam itu bulan sudah berada di atas ufuk. Nomor 3, karena itu tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Jumat Pahing
21 April 2023 Miladiah. Yang ketiga terkait dengan Zulhijjah 1444 Hijriah. 1. Pada hari Ahad Kliwon 29 Dzulqa'ijah 1444 Hijriah bertepatan dengan 14 Juni 2023 Miladiah, ijtima' jelang Dzulhijjah 1444 Hijriah terjadi pada pukul 11.39 menit 47 detik waktu Indonesia Barat. Kedua, tinggi bulan pada saat matahari terbenam di Yogyakarta adalah +1 derajat 0 menit 25 detik. Dengan demikian hilal sudah wujud, dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat matahari terbenam itu bulan berada di atas ufuk. Karena itu tanggal 1 Zulhijjah 1444 Hijriah jatuh pada hari Senin Legi 19 Juni 2023 Miladiah. Yang keempat, karena itu hari Arafah adalah atau tanggal 9 Zulhijjah 1444 Hijriah jatuh pada hari Selasa Wage 27 Juni 2023 Miladiah. Yang kelima, Idul Adha 10 Zulhijjah 1444 Hijriah dengan demikian jatuh pada hari setelah itu, yaitu Rabu Kliwon 28 Juni 2023 Miladiah. Karena itu para hadirin yang saya hormati, teman-teman media, berdasarkan hasil hisab tersebut maka pimpinan pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis Pon 23 Maret 2023 Miladiah. Yang kedua, 1 Syawal jatuh pada hari Jumat Pahing 21 April 2023 Miladiah. Yang ketiga, 1 Zulhijjah 1444 Hijriah jatuh pada hari Senin Legi 19 Juni 2023 Miladiah. Dan karena itu hari Arafah 9 Zulhijjah jatuh pada hari Selasa Wage 27 Juni 2023 Miladiah, dan Idul Adha atau 10 Zulhijjah 1440 Hijriah jatuh pada hari Rabu Kliwon 28 Juni 2023 Miladiah. Demikian maklumat ini disampaikan agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditetapkan di Yogyakarta 28 Jumadil Akhir 1444 Hijriah bertepatan dengan 21 Januari 2023 Miladiah. Sekretaris Muhammad Sayuti, Ketua Umum Prof. Dr. Haidar Nasir MSI ditandatangani. Demikian maklumat Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah pimpinan pusat Muhammadiyah. Teman-teman media bisa mendapatkan penjelasan lebih lanjut kepada Prof. Samsul Anwar atau Prof. Oman, dan nanti kami mohonkan Prof. Haidar bisa memberikan pandangan pimpinan pusat dan pesan-pesan untuk Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah yang lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan bahwa mungkin ada istilah-istilah teknis di sini yang perlu dipahami. Yang pertama, Muhammadiyah menetapkan awal bulan Komariah termasuk Ramadan, Syawal dan Zulhijjah tidak berdasarkan penampakan,
melainkan berdasarkan pada posisi geometris benda-benda langit, yaitu matahari, bumi, dan bulan. Jadi posisinya, bukan nampak dan tidaknya. Nah, jadi itu yang penting. Jadi untuk Ramadan misalnya, syarat yang pertama itu sudah terjadi ijtima. Ijtima itu artinya bulan telah mengelilingi bumi dengan satu putaran sinodis. Satu putaran sinodis itu untuk Ramadan tercapai pada tanggal 22 Maret pukul 00. Jadi permulaan hari itu pukul 00.25.41 waktu Indonesia bagian barat. Jadi tengah malam, lewat dikit, lewat 25 menit. Jadi itu bulan Sya'ban telah mengelilingi bumi satu putaran. Jadi syarat pertama sudah terpenuhi. Tercapainya satu putaran sinodis itu terjadi sebelum matahari tenggelam. Jadi karena terjadinya itu pada pukul 00 malam, matahari tenggelam besok sore, jadi jauh sekali. Jadi syarat kedua telah terpenuhi. Dan syarat yang ketiga, pada saat matahari tenggelam keesokan sorenya, yaitu pada hari Rabu, itu bulan pada saat matahari tenggelam masih di atas ufuk. Jadi satu telah terjadi ijtima, yang kedua ijtima itu terjadi sebelum matahari tenggelam, dan yang ketiga saat matahari tenggelam bulan masih di atas ufuk, belum tenggelam. Matahari dulu tenggelam, baru kemudian bulan tenggelam. Jadi ketika matahari tenggelam, bulan belum tenggelam, masih di atas ufuk. Jadi syarat ini terpenuhi pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023. Oleh karena itu satu Ramadan jatuh pada hari Kamis 23 Maret gitu. Jadi tidak soal terlihat dan tidak terlihatnya, yang penting posisi geometris itu telah terpenuhi. Nah, itu metode penetapannya yang disebut dengan istilah hisab wujudul hilal. Jadi hisab hakiki kriterianya wujudul hilal. Nah, jadi ya, jadi itu. Nah, untuk Ramadan besok menurut perhitungan di atas kertas itu insya Allah sama di seluruh Indonesia. Nah, yang akan berbeda itu kemungkinan berbeda adalah Syawal dan Zulhijjah. Nah, kenapa berbeda? Karena menurut kriteria Mabim, tinggi bulan sekurang-kurangnya 3 derajat dan elongasi, yaitu jarak bulan dan matahari, itu 6,4 derajat. Nah, itu belum terpenuhi untuk dapat dilihat. Itu kriteria Mabim untuk hilal dapat dilihat. Nah, kalau kriteria itu belum terpenuhi,
berarti tidak dapat dilihat. Karena belum dapat dilihat, maka menurut kriteria Mabim keesokan harinya belum terpenuhi syarat untuk memasuki bulan baru. Sedangkan menurut kriteria wujudul hilal yang tidak berpatokan kepada penampakan, yaitu tidak terlihat dan terlihatnya, maka keesokan harinya sudah masuk bulan baru, yaitu untuk 1 Syawal itu 21 April 2023. Untuk Zulhijjah juga kemungkinan terjadi perbedaan, di mana Muhammadiyah lebih dulu memasuki bulan Zulhijjah, sedangkan kriteria Mabim itu belum memasuki bulan Zulhijjah. Nah, jadi itu perbedaan itu. Nah, mungkin ada gambarnya, nanti tolong ditampilkan gambarnya supaya lebih jelas, nanti dijelaskan oleh Pak Oman Fathur Rahman. Sudah disiapkan belum gambarnya? Sudah diberikan. Ya baik, itu dari saya. Mungkin tambahan dari Pak Oman, silakan Pak Oman sambil menyiapkan gambar kalau ada gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya akan menambahkan sedikit, menjelaskan mengenai posisi matahari dan bulannya pada saat sebagaimana tadi dijelaskan. Untuk awal Ramadan pada tanggal 22 Maret 2023 itu, kalau kita melihat dari Yogyakarta pada saat terbenam matahari, itu nanti matahari terbenam sedikit sebelah utara titik barat, tidak sampai setengah derajat, hanya sekitar 20 menitan dari titik barat ke utara. Kemudian bulan pada saat terbenam matahari itu akan muncul atau akan berada pada posisi sekitar 3 derajat dari matahari ke utara, atau sekitar 3,5 derajat dari titik barat, dengan ketinggian hampir 8 derajat dari ufuk, dari cakrawala. Jadi nanti posisinya dua-duanya matahari maupun bulan sebelah utara titik barat. Hanya matahari hampir dekat sekali dengan titik barat, bulan agak ke utara lagi. Kemudian pada jelang bulan Syawal 1444 Hijriah nanti, posisi bulan dan matahari, nah ini yang tadi bulan Ramadan ini. Jadi itu ya matahari kemudian bulan. Nah, titik baratnya tidak nampak karena terhalang oleh matahari. Itu yang angka 7,96 derajat itu tinggi bulan, jadi hampir 8 derajat. Yang 9,9 derajat 98 derajat itu elongasi, istilahnya jarak dari bulan ke matahari itu sekitar 9,98 derajat, jadi sudah mendekati 10 derajat. Kemudian yang untuk bulan Syawal, nah bulan Syawal ini bulannya masih rendah ya, kalau yang bulannya sudah tinggi yang Ramadan ini. Yang bulan Syawal
matahari kira-kira sebelah utara titik barat terbenamnya itu lebih dari 20 derajat. Ini sudah agak jauh, lebih dari 12 derajat, bukan 20. Kemudian bulan masih sebelah utara matahari juga, sekitar 3 derajat, dan tingginya cuma 1,8 derajat, jadi hampir 2 derajat. Sedangkan elongasinya itu sekitar 3,4 derajat atau hampir 3,5 derajat. Nah, ini yang kemungkinan kalau dilihat tidak terlihat ya, tapi tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Samsul bahwa kriteria wujudul hilal itu tidak bertumpu atau berlandas pada terlihat atau tidaknya, tapi pada posisinya. Nah, posisi seperti ini itu sudah menunjukkan masuk awal bulan atau tanggal 1. Dalam hal ini tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah, yang itu bertepatan dengan tanggal 21 April nanti tahun 2023 Miladiah. Lalu yang ketiga, yang Zulhijjah. Nah, yang Zulhijjah ini matahari terbenam lebih ke utara lagi, lebih dari 20 derajat, karena sudah masuk tanggal 18 Juni 2023. Jadi sebentar lagi nanti tanggal 21 Juni matahari berada di paling utara, 23,5 derajat. Jadi pada tanggal 18 Juni ini itu sudah lebih dari 20 derajat, mungkin 21 atau 22 itu. Nah, tetapi bulan juga lebih utara lagi, dan ke utaranya ini dari matahari sekitar 6 derajat. Nah, tingginya bulan itu pada saat terbenam matahari 1 derajat lebih 6 menit ya, 1,01 derajat. Ya, ini sudah wujudul hilal juga. Sedangkan elongasinya, jarak antara bulan dan matahari itu ini lebih jauh ya, tadi ada 5,11 derajat. Jadi sekitar 5 derajat 7 menit gitu ya, kalau dilengkapkan dengan menitnya itu. Nah, itu posisinya. Jadi dengan melihat posisi-posisi seperti ini, maka tadi yang Ramadan akan jatuh pada tanggal 23 Maret 2023 Miladiah, yang Syawal masuk tanggal 21 April 2023 Miladiah, dan yang Zulhijjah akan masuk pada tanggal 19 Juni 2023 Miladiah. Nah, kemudian pada tanggal 18 Juni 2023 Miladiah tadi di Mekah, Arab Saudi, itu tinggi bulannya sudah hampir 6 derajat. Jadi kemungkinan di Arab Saudi nanti bisa melihat hilal ya pada hari tanggal 18 Juni 2023 Hijriah itu. Nah, itu mungkin yang perlu ditambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oman. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya kami mohonkan Prof. Haidar Nasir untuk memberikan pesan kepada warga Muhammadiyah, kepada umat Islam, momen penting Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1444 Hijriah. Monggo Pak Haidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi bagi rekan-rekan wartawan. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berjumpa untuk konferensi pers pimpinan pusat Muhammadiyah mengenai awal 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah, 9 Zulhijjah dan 10 Zulhijjah, yang tadi telah dibacakan oleh Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Sayuti PhD
Ini anggota PPM Muhammadiyah yang baru. Yang kedua tadi sudah dijelaskan istilah-istilah dan konsep Muhammadiyah mengenai hisab wujudul hilal dari Prof. Samsul Anwar, Ketua PP Muhammadiyah, khusus yang membidangi tarjih, dan Dr. Oman Fatur Rahman, ahli ilmu falak dari PP Muhammadiyah, salah satu ahli yang cukup mumpuni soal-soal hisab dan ilmu falak. Kesimpulannya bahwa PP Muhammadiyah berdasarkan metode hisab wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid dengan penjelasan yang sangat kuat seperti tadi, memutuskan pertama 1 Ramadan 1444 Hijriah tahun ini jatuh pada hari Kamis 23 Maret 2023 Miladiah. 1 Syawal 1444 Hijriah atau Idul Fitri jatuh pada hari Jumat tanggal 21 April 2023. 1 Zulhijjah 1444 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023. Hari Arafah 9 Zulhijjah jatuh pada hari Selasa 27 Juni 2023 Miladiah, dan Idul Adha atau 10 Zulhijjah itu jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 Miladiah. Dengan keputusan ini maka khusus bagi warga Muhammadiyah akan punya rujukan yang pasti dan jauh sebelumnya akan mengikuti, memedomani apa yang telah menjadi keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah. Kepada warga masyarakat dan umat Islam tentu monggo ini menjadi rujukan dalam mengambil keputusan untuk awal Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, dan 10 Zulhijjah sesuai dengan keyakinan dan ijtihad yang mereka ambil. Yang kedua, tadi dijelaskan oleh Prof. Samsul, ada kemungkinan di bulan 1 Syawal atau Idul Fitri dan Idul Adha di 10 Zulhijjah perbedaan, karena perbedaan metode yang dipakai. Karena ini merupakan ijtihad, maka selalu yang menjadi komitmen Muhammadiyah adalah kita saling menghargai, menghormati, toleran atau tasamuh dengan perbedaan jika hal itu terjadi. Lebih-lebih kita punya pengalaman berbeda dalam hal 1 Ramadan, 1 Syawal, 10 Zulhijjah, sehingga perbedaan itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang baru. Artinya kita sudah terbiasa dengan perbedaan, lalu timbul penghargaan dan kearifan. Juga karena perbedaan ini merupakan hasil dari ijtihad yang sudah menjadi watak umat Islam dalam hal-hal yang menyangkut ikhtilaf atau perbedaan dalam praktek menjalankan agama, maka jangan dianggap sebagai sumber perpecahan.
jangan dianggap sebagai sumber yang membuat kita umat Islam dan warga bangsa lalu retak. Karena apa? Karena ini menyangkut ijtihad yang menjadi bagian dari denyut nadi perjuangan perjalanan sejarah umat Islam yang satu sama lain saling paham, saling menghormati dan saling menghargai. Lebih jauh lagi, inti dari semuanya adalah ibadah. Sehingga memasuki bulan Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, dan 10 Zulhijjah, jadikan semuanya itu proses ibadah yang membuat kita kaum muslim itu semakin taqarrub kepada Allah, dekat kepada Allah, ihsan kepada kemanusiaan, berbuat baik dalam kehidupan, dan menjadikan diri kita semakin lebih baik lagi sebagai insan yang muslim, yang mukmin, yang muhsin, yang muttaqin. Sehingga perbedaan apapun kalau itu terjadi justru semakin memperkokoh diri kita sebagai muslim secara pribadi atau umat Islam secara kolektif. Yang kedua, Muhammadiyah dengan hisab wujudul hilal yang dipedomaninya itu sangat kokoh dengan dasar Al-Quran, hadis Nabi yang kuat, ditambah ijtihad. Sehingga pengambilan keputusan itu sungguh memiliki dasar diniyah, dasar keagamaan yang kuat. Jadi bukan hanya dan tidak betul kalau itu bersifat rasionalitas ilmu semata-mata. Jadi kuat dasar diniyahnya, keagamaannya, atau di dalamnya adalah syariahnya, tetapi juga kuat dalam ilmu pengetahuan dan penggunaan rasionalitas serta berbagai aspek keilmuan lainnya. Dengan demikian, maka ijtihad yang diambil oleh Muhammadiyah dengan wujudul hilal adalah ijtihad yang dapat dipertanggungjawabkan secara keagamaan, secara keilmuan, bahkan dalam kepentingan kemaslahatan umum. Dengan keputusan ini saja rekan-rekan wartawan kan sudah bisa punya kepastian kapan 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, dan 10 Zulhijjah, sehingga bisa merancang berbagai aktivitas yang sejalan dengan kepastian tanggal itu. Nah, itu yang ingin kami sampaikan. Momentum ibadah itu kan di bulan Ramadan ibadah puasa, 1 Syawal ibadah Idul Fitri, nanti di bulan Zulhijjah ada haji bagi mereka yang mampu, dan tentu ibadah Idul Adha, sholat bagi kaum muslimin, dan juga menyembelih hewan kurban. Jangan sampai soal hari lalu kita melupakan aspek hakiki dari ibadah itu. Maka pesan Muhammadiyah, sambutlah Ramadan, Idul Fitri, dan Zulhijjah itu dengan spirit ibadah untuk semakin membuat diri muslim Indonesia itu muslim yang hablum minallahnya, hubungannya dengan Tuhan itu semakin dekat, makin melahirkan kesalehan. Itu hal yang sangat hakiki. Orang yang hablum minallahnya baik, insya Allah dia akan selalu berbuat kebaikan, hatta kebaikan itu tidak dipuji orang.
Bahkan sebaliknya dia tidak akan berbuat buruk, hatta perbuatan buruk itu dan bahkan mungkin bisa mengelabui orang. Nah, itu jiwa hablum minallah. Jika ini terjadi di tubuh kaum muslim Indonesia, tidak akan ada korupsi, tidak akan ada eksploitasi alam, tidak akan ada hubungan-hubungan yang rusak sesama kita, biarpun berbeda agama, suku, ras, golongan, bahkan perbedaan paham mengenai agama di tubuh satu agama sekalipun. Juga akan melahirkan warga dan elit bangsa yang moralitas, etika, akhlak, dan budi pekerti, bahkan akal budinya yang utama, yang luhur, yang mulia. Karena apa? Karena seluruh gerak tindaknya itu dekat dengan Tuhan, diawasi Tuhan yang maha segala-galanya. Jika moralitas, etika, dan akhlak elit dan warga bangsa itu luhur, mulia, dan utama, ini modal ruhaniyah terbesar untuk mengelola negara, mengurus Indonesia menjadi urusan yang bukan hanya pragmatis keduniaan, tetapi juga memiliki nilai profetik ilahiyah yang dalam Pancasila itu dibingkai oleh jiwa ketuhanan yang Maha Esa. Tidak akan lahir haus kekuasaan, karena di atas kuasa manusia ada kuasa Tuhan. Di atas kedikdayaan manusia dengan kekuasaannya ada batas. Tidak akan lahir penyimpangan, penyelewengan dalam berbagai bentuk. Karena orang yang hablum minallahnya baik, dia merasa diawasi Tuhan. Bahkan lebih jauh lagi, dia akan selalu berbuat yang terbaik untuk bangsanya, untuk negerinya, untuk tanah airnya. Yang kedua, ibadah itu harus melahirkan kesalehan sosial. Orang yang sholatnya baik, orang yang ibadah hajinya baik, umrahnya baik, taqarrub kepada Allahnya baik, maka dia akan berbuat ihsan, serba kebaikan utama bagi sesamanya. Dan inilah yang akan melahirkan apa yang disebut dengan keadaban publik. Saat ini kita memerlukan itu, memerlukan keadaban publik. Di era media sosial, itu sebagian orang dengan mudah menebar kebencian, permusuhan, kata-kata keji, bahkan kata-kata kotor, hanya karena kita emosi terhadap perbedaan sikap dan pandangan dengan pihak lain, atau juga mungkin karena politik dan lain sebagainya. Maka saatnya sekarang kita jadikan nilai-nilai dan praktek ibadah beragama, setiap agama itu melahirkan keadaban publik yang utama, yang mulia, yang luhur. Apalagi bangsa Indonesia itu kan mengaku bangsa yang beragama, bangsa yang berpancasila, bangsa yang berkeadaban, berkebudayaan luhur. Tapi kan menurut hasil survei Microsoft bahwa Indonesia ini tingkat digility-nya rendah, tingkat kesopanannya rendah dalam hal bermedsos. Korupsi masih tinggi, kemudian juga berbagai hal masih terjadi. Maka keadaban publik menjadi kepentingan setiap umat beragama. Transformasikan akhlak itu bukan hanya kebaikan diri, tetapi menjadi kesalehan sosial yang ukurannya adalah objektif, bahwa setiap agama dan umat beragama itu menjadi penebar kebaikan di lingkungan masyarakat, bukan sebaliknya. Yang terakhir yang ingin kami sampaikan bahwa agama
termasuk ibadah yang ada di dalamnya, itu harus menjadi energi kolektif kita membangun bangsa, membangun kemanusiaan semesta yang luhur. Saya yakin saat ini di tengah globalisasi, di tengah perubahan sosial, di tengah proses kontestasi politik dan demokrasi, agama harus menjadi kekuatan transformasi membangun kemajuan. Demokrasi tidak untuk demokrasi, kontestasi politik tidak untuk kontestasi politik, gitu kan? Tetapi demokrasi dan kontestasi politik termasuk 2024 itu untuk kemajuan Indonesia. Maju lahirnya, maju batinnya, bukan hanya kemajuan fisik. Kemajuan fisik itu insya Allah mudah, tetapi kemajuan yang batin, ruhani, sebagaimana juga terkandung dalam Pancasila, penuh dengan nilai ketuhanan, keadaban, keadilan, itu kan, hikmah, kebijaksanaan dan sebagainya, maka harus menjadi komitmen kita semua. Sehingga nilai-nilai berbangsa beragama, berbangsa bernegara itu juga dijiwai oleh agama, Pancasila dan kebudayaan luhur bangsa. Kenapa? Karena sekali ada kerusakan fisik, kita bisa dengan segera memperbaruinya. Rusak jalan, rusak bangunan, gitu. Seberat apapun misalkan karena bencana, kita dengan mudah. Tetapi kalau terjadi kerusakan rohani di tubuh sebuah bangsa, biasanya ya yang terjadi adalah proses pembusukan bangsa itu, proses kehancuran bangsa itu. Maka ajakan Muhammadiyah, mari kepada seluruh warga elit bangsa dan seluruh institusi di Republik tercinta ini, baik negara maupun kekuatan masyarakat, bersama-sama membangun Indonesia lahir dan batin sebagaimana cita-cita kemerdekaan bangsa kita, menjadikan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Saya yakin nilai-nilai ini yang harus terus kita hidupkan, sehingga apapun yang kita lakukan dalam proses berbangsa dan bernegara selalu ada value, ada nilai yang utama, dan bangsa ini memerlukan visi nilai, bukan hanya visi pemikiran. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari komitmen Muhammadiyah untuk menyambut di bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan mungkin, monggo. Ya. Silahkan. Kalau tidak, kita cukupkan. Minta tolong monggo nanti dipublikasikan. Terima kasih. Saya kira teman-teman media wartawan sudah mencatat tanggal-tanggal penting tadi. Bapak Ibu akan dapat long weekend besok menurut perhitungan Muhammadiyah, Jumat, Sabtu, Ahad ya. Jadi saya kira teman-teman wartawan nanti juga ikut Ramadannya Muhammadiyah sama Syawalnya Muhammadiyah. Cukup ya? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.